Pemirsa, kini kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 1.10, maksud kami 10:01 waktu Indonesia Barat. Kita lihat IHSG tadi pagi sudah dibuka terapresiasi dengan level tertingginya yang berhasil disentuh sampai dengan dari awal pembukaan itu ada berada di 8.322, tapi sampai dengan saat ini masih di rentang 8.270 sampai dengan 8.280 atau per menit ini, per detik ini terapresiasi 0,15% atau bertambah 12,56 poin. Kini kita berlihat lagi secara sektoral, tapi sebelum ke sektoral pemirsa, kita akan membahas terkait sejumlah sentimen yang memang akan mempengaruhi pasar pada perdagangan hari ini. Yang pertama adalah hari kemarin, tepatnya hari Kamis, Bank Indonesia kembali menahan BI rate di level 4,75%, suku bunga deposit facility 3,75% dan suku bunga lending facility 5,5%. Menurut Gubernur BI Peri Warjio, keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan dalam upaya stabilisasi di tengah kondisi global yang tidak stabil. Seiring dengan kebijakan tersebut, BI juga menegaskan kebijakan makroprudensial yang didorong pro-growth dan juga kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi. Adapun keputusan ini sesuai dengan konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari 12 lembaga ataupun instansi yang semuanya solid, memproyeksikan BI memang akan menahan suku bunga acuan di level 4,75%. Lalu ada sentimen lain. Pada hari ini, investor juga tengah menanti data laporan neraca pembayaran Indonesia atau NPI kuartal 4 2025 sepanjang 2025. Data ini akan memberi gambaran dari posisi transaksi berjalan dan juga arus modal pada akhir tahun, di mana investor akan membaca apakah surplus atau defisit transaksi berjalan melebar, serta bagaimana posisi cadangan devisa menopang stabilitas eksternal. Data ini pun menjadi penting karena akan menjawab seberapa besar ketangguhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global serta dampak tarif Trump sepanjang 2025. Bank Indonesia memperkirakan pada kuartal 4 2025, NPI diperkirakan tetap baik didukung oleh neraca perdagangan yang tetap mencatat surplus pada Desember 2025 sebesar 2,5 miliar dolar AS ditopang terutama oleh ekspor berbasis sumber daya alam. Dan ada lagi sentimen dari global pemirsa, ketegangan geopolitik juga masih menghantui Amerika Serikat dan juga Iran dan kondisi ini dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dalam negeri. Pasalnya Presiden Donald Trump pada Kamis memperingatkan Iran bahwa negara tersebut harus mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya atau akan menghadapi hal-hal yang sangat buruk. Ia juga tampak menetapkan tenggat waktu sekitar 10 sampai dengan 15 hari sebelum Amerika Serikat kemungkinan mengambil tindakan. Adapun di tengah pengerahan besar-besaran militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran perang lebih luas, Trump mengatakan negosiasi dengan Iran berjalan baik, namun menegaskan Teheran harus mencapai kesepakatan yang bermakna. Trump juga turut menyinggung serangan udara Amerika Serikat pada Juni lalu dengan menyatakan kemampuan nuklir Iran telah dihancurkan secara besar-besaran sambil menambahkan bahwa Amerika Serikat mungkin harus melangkah lebih jauh atau mungkin tidak. Sentimen lain adalah dari harga minyak pemirsa. Kontrak berjangka minyak mentah Brent ditutup di posisi 71,91 dolar Amerika Serikat per barrel pada hari Kamis kemarin. Ini menjadi level tertinggi sejak Juli 2025 atau lebih dari 6 bulan terakhir. Harga minyak melonjak seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang mengancam pasokan dari kawasan Timur Tengah. Namun bagi Indonesia, lonjakan minyak berdampak ganda. Di satu sisi, kenaikan harga minyak bisa membebani impor dan nilai tukar. Tapi di sisi lain juga meningkatkan pendapatan negara. Kenaikan harga minyak juga menjadi katalis positif bagi emiten minyak seperti El Nusa hingga Medco Energi Internasional. Laporan yang mengutip pejabat pemerintah menyebutkan Amerika Serikat dapat segera memulai operasi militer di Timur Tengah dengan Israel mendorong perubahan rezim di Teheran. Kepala Badan Pengawas Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa waktu Iran untuk mencapai kesepakatan diplomatik semakin menyempit di tengah penumpukan kekuatan militer Amerika Serikat. Dan kini kita lihat posisi setiap sektor pada awal perdagangan hari ini. Dari 4 yang kami hadirkan, 2 terkoreksi, finansial dan konsumer primer turun 0,06 dan 0,73%. Sementara konsumer non primer dan perindustrian terapresiasi dengan rentang yang sama di kisaran 0,71 sampai 0,72%. Kita bergeser ke 4 sektor lain. Untuk 4 sektor lain terpantau bahan baku justru stagnan. Lalu ada yang koreksi di energi 0,52%, properti di 0,61%, tapi infrastruktur melaju di zona hijau dengan apresiasi 0,52%. Kita lihat 3 sektor terakhir.
Ada teknologi yang naik 0,61%, transportasi apresiasinya di bulan Ramadan ini cukup ciamik ya sejak kemarin dengan kenaikan hari ini di 1,48%, namun untuk kesehatan masih bertahan di zona koreksi dengan pelemahan 0,37%. Dan kita akan lihat juga bagaimana posisi dari rupiah. Rupiah dalam tren pelemahan atau penurunan 0,06% ke 16.880 rupiah per USD. Sementara rupiah terhadap mata uang asing lainnya, apresiasi justru terjadi pada Singapura dolar, yen Jepang, dan euro dengan kenaikan masing-masing 0,04%, 0,05%, 0,07%. Jadi bisa dikatakan apresiasinya tipis-tipis.